Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Franskus Polce, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 Prodi IPA Universitas Negeri Surabaya akan melakukan praktik pembelajaran di SMP Negeri Satu Kembung pada tanggal 5 Maret 2024 pukul 10 WITA dengan nomor UKG 201699688939. Selamat menyaksikan. Ini. Silakan duduk. Jadi sebelum kita mulai mata pelajaran, pertama-tama kita sebagai manusia yang beriman tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan napas kehidupan kepada kita. Tentu kita diawali dengan kegiatan doa. Saya mengajak adik-adik untuk berdoa. Silakan berdiri. Jadi ketua kelas yang memimpin doanya ya. Silakan. Teman-teman, ada pertanyaan dan keinginan kita masing-masing. Jadi karena saya memimpin doa ini untuk baca muda. Silakan dulu. Terima kasih ya. Jadi kita diawali dengan mengabsen dulu. Mungkin ada yang tidak hadir? Ada semua ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Karena sudah hadir semua, jadi saya tidak memperlukan satu kali menyebutkan satu persatu ya. Kita melihat pada dasar gelas setelah minum kopi yang diseduh. Oke, tidak. Sering. Mungkin ada jawaban yang lain? Pernah. Oke ya. Coba kamu perhatikan gambar pada teks ini. Kira-kira gambar yang nomor 1 ini menunjukkan apa? Oke, Cia. Menurut Cia penyaringan. Ada yang lain? Rizky. Penyaringan jus jambu. Oke, semuanya jawabannya sangat luar biasa ya. Yang kedua, kira-kira ini menunjukkan gambar apa? Hilda. Air yang kotor. Jadi air yang kotor. Untuk gambar 3, kira-kira gambar ini menunjukkan air yang bersih. Jadi semua jawaban adalah sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi pertama-tama pada hari ini kita mengadakan kegiatan praktik mengajar yang saya lakukan. Jadi materi yang kita telah bahas minggu kemarin sudah sampai di mana adik-adik? Jadi tentang campuran. Jadi sebelumnya kita mengulas kembali materi-materi yang kemarin ya. Bagaimana kita sudah masuk di bab 5 tentang campuran. Beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi dan literasi, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep tulisan campuran dengan cara literasi secara bergotong royong. Jadi sebelum kita lanjut, kita mengulas kembali. Kira-kira menurut kamu yang sudah kamu dapat kemarin, apa itu campuran? Coba. Ya. Coba, Ade Cia, campuran itu apa? Campuran adalah campuran dari dua zat atau lebih dengan perbandingan yang sudah tertentu dan sudah tetap. Oke, itu menurut Cia. Ada yang lain? Jadi itu adalah jawaban yang sangat luar biasa. Coba tepuk tangan dulu. Jadi campuran ini ada beberapa model campuran. Jadi mungkin kamu bisa menyebutkan contoh-contoh campuran. Kira-kira apa saja yang kamu ketahui yang kita sudah pelajari bersama? Ya, coba Ade Tanah. Campuran tanah. Ada yang lain? Ya, coba Ade Idam. Udara. Ada yang lain? Adita.
air. Ada yang lain? Coba siap. Campuran sirup dan lain-lain ya. Jadi itu semua adalah contoh dari campuran. Nah sekarang campuran ya. Jadi campuran itu dapat dibagi lagi ya. Kira-kira ada berapa bagian atau dibagi menjadi berapa lagi campuran? Yang belum, coba Tiara. Jadi dua. Menjadi Dua. Coba kamu menyebutkan apa saja kira-kira. Hafal. Yang pertama campuran homogen. Yang kedua campuran heterogen. Ya luar biasa ya. Jadi ada dua bentuk campuran. Yang pertama homogen, yang kedua heterogen. Jadi campuran homogen ini ada dibagi lagi. Coba kamu menyebutkan contoh campuran homogen ini. Contohnya apa? Coba. Tidak. Larutan gula. Ada yang lain? Kevin. Larutan garam. Ada yang lain? Coba. Rizky. Alkohol, campuran alkohol. Oke, itu semua adalah contoh dari campuran homogen ya. Yang kedua adalah campuran heterogen. Nah, coba kira-kira campuran heterogen itu contohnya apa? Devin. Ya? Air sungai. Tepuk tangan dulu. Jadi campuran heterogen itu contohnya air sungai. Air sungai itu terdiri dari apa campurannya kira-kira menurut kamu? Dadang. Air sungai. Coba kamu bayangkan air sungai itu contohnya apa? Terdiri dari apa saja dia? Ada pasir. Ada pasir. Ya. Ada apa? Ada tanah. Ada batu-batuan. Seperti itu. Yang kedua contohnya dari campuran heterogen apa lagi? Pasir. Jadi pasir itu terdiri dari apa saja? Batu-batuan ya. Jadi itu adalah materi yang kita pernah ulas, materi yang pernah kita bahas secara bersama minggu lalu. Jadi pada pagi hari ini kita masuk di bagaimana cara atau proses memisahkan campuran itu. Kira-kira cara untuk memisahkan campuran itu bagaimana caranya? Dengan cara penyaringan. Ya. Selain dari penyaringan apa lagi? Ya, coba Rizky. Distilasi. Jadi apa lagi? Penguapan. Ada yang penguapan. Apa lagi? Kromatografi. Ada lagi? Ada lagi? Penyulingan atau distilasi sudah ya. Jadi itu adalah semua proses kegiatan pemisahan campuran. Jadi ternyata kamu sudah paham, ternyata kamu bisa mengingatkan kembali ya. Jadi pada pagi hari ini kita melakukan proses penyaringan atau filtrasi. Tentu dalam proses itu tentu ada bahan ya, ada perawatannya, alat dan bahan. Jadi saya mau menjelaskan yang pertama alat dan bahannya ya. Jadi sebelum kita melakukan proses penyaringan sederhana yang digunakan, yang kita lakukan pada hari ini. Pertama alat dan bahan ya. Yang pertama adalah alat dan bahan ya. Jadi alat dan bahan. Yang pertama alatnya dulu ya, yaitu cutter ya. Cutter. Yang kedua ada air keruh ya. Yang ketiga ada pasir. Yang keempat kerikil ya. Yang kelima sabut kelapa. Yang keenam hijau.
Kira-kira menurut kamu apa lagi yang biasa digunakan untuk penyaringan ini selain dari ini? Arang, oke. Sudah masuk dalam apa namanya? Cara-caranya itu atau alat dan bahan arang. Kira-kira apa lagi? Spons ya. Spons. Jadi ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan, yang kita mempraktikkan pada pagi hari ini ya. Jadi semua ini alat dan bahan. Jadi tadi itu kita sudah disiapkan. Masih di luar ya? Jadi bahannya ini sudah kita saya sudah menyiapkannya. Jadi kita tinggal melakukan pempraktikan menyangkut kegiatan penyaringan secara sederhana ya. Jadi yang pertama ini adalah botol. Ini botol ini sebagai bahannya. Dan yang kedua ini adalah air yang kita mau gunakannya untuk melakukan penyaringannya. Jadi ini adalah karter ya. Ini adalah dia punya spons. Jadi ini adalah dia punya hijau. Ini adalah batu kelingking di dalamnya. Saya sudah siapkan memang. Ini adalah batu kelingking ya. Jadi ini adalah pasir yang sudah dibersih ya. Jadi kemarin saya membersihkan memang supaya pada saat proses hari ini tidak kita membersihkan lagi. Semua bahannya ini sudah saya bersih ya. Dan yang terakhir adalah ini adalah hijau apa arang ya. Dan yang terakhir adalah sabuk kelapa. Jadi semuanya ini adalah sebagai alat dan bahan praktik yang kita lakukan pada hari ini ya. Jadi ini adalah sabuk kelapa. Jadi sebelum kita melakukan praktik, pertama-tama saya mau bagi kelompok dan mau membagikan LKPD-nya ya. Jadi mohon untuk teman-teman dibagi dalam 2 kelompok. Saya mempersilakan teman-teman bagi kelompoknya dulu ya. Jadi buat 2, satunya di sini, satunya di sebelah. Silakan. Menurut kamu mana yang teman yang bisa bekerja sama yang lebih baik atau saya yang bagi ya? Jadi saya saja yang bagi ya. Cia dengan 3 perempuannya ya. Itu di sini kelompok 1, di sana kelompok 2 ya. Atau begini saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini satu kelompok. Berapa semua kamu? 14. 7 ya. Di sini satu kelompok dengan kau. Di sini satu kelompok. Jadi buat 2 kelompok sudah bisa sudah bentuk dalam kelompok sudah. Jadi mejanya disusun dengan kursi berada Pak bisa. Ini mejanya bisa. Kamu juga ikut ya supaya mempercepat ya. Kursi juga ikut. Sudah buat kelompok. Jadi kelompok di sini adalah kelompok 1, di sini ada kelompok 2. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan, saya membagi LKPD-nya dulu ya. Jadi yang bertanggung jawab adalah ketua kelompoknya. Jadi tinggal memotong botol ya. Jadi sesuaikan dengan LKPD yang ada di situ.
Jadi tinggal kamu melakukan seperti apa yang harus dilakukan sesuai dengan LKPD-nya ya. Di situ sudah ada petunjuk untuk melakukan, tinggal kamu bagaimana caranya. Nanti kalau memang hijaunya terlalu banyak, tidak usah digunakan semua ya. Kalau yang terlalu banyak nanti diusahakan bab ini nih, ya. Jadi potong bagian sebentar nanti saya akan ya. Oke ya, langkah pertama kamu melubangi botol bagian bawah, bagian ya. Bisa. Iya, bang, begini ya. Oke ya, sudah. Jangan dulu ya. Jadi, mari kita melihat dulu bahwa air ini atau mempunyai campuran atau benar-benar kotor ya. Jadi kita membuktikan bahwa ini air adalah air kotor. Jadi kita membuat air ini menjadi bersih ya. Jangan lupa ya tulisannya. Jadi kamu mulai menyusun sesuai dengan lembar kerjanya. Seperti apa cara menyusunnya, baru kita melakukan penyaringan. Itu dari LKPD hasil rapi ya.
minta plastik. Bagaimana air ini kita bisa membuat dia jadi bersih. Nah, jadi tadi sudah kita menyusun segala alat dan bahannya supaya bisa membuat air yang kotor menjadi bersih ya. Jadi marilah kita lakukan kegiatan proses penyulingan juga ya. Jadi supaya tidak tercecer, nanti satu orang yang pegang, satu orang yang pegang ini ya. Jadi ini simpan begini. Oke ya. Jadi kalau memang sudah, jadi kamu bisa mengamati, kamu bisa mengisi apakah ada perubahan atau tidak ada perubahan sesuai dengan RKPD yang ada di apa ya, yang perlu mengisi ya. Silakan diskusi kelompok bagaimana hasilnya seperti apa. Silakan lakukan diskusi. Jadi berdasarkan kegiatan kamu melihat itu amati baik, isi dengan sesuai dengan hasilnya. Keduanya. Kita bawa dulu. Nanti diskusi bagaimana pengamatan kamu atau sesuai dengan kerja kamu ya.
bekerja sama ya, jangan deh. Jadi usahakan bagaimana prosesnya sebenarnya, ya sesuai dengan kemampuan. Jadi untuk diskusinya cukup 5 menit ya, yang terutama. Menit lagi ya. Sudah. Jadi kalau sudah kita setiap kelompok harus memaparkan hasil dari prakteknya ya. Jadi yang pertama dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil dari kegiatan praktek dan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 ke depan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Keadaan air. Nomor 1. Sebelum disaring, air warna kuning atau kotor. Sesudah disaring, berubah menjadi jernih. Nomor 2. Sebelum disaring, bercampur lumpur pasir. Sesudah disaring, tidak ada campuran, hanya air yang jernih. Nomor 3. Sebelum disaring, air rasanya bau lumpur. Sesudah disaring, air tidak ada bau. Nomor 4. Sebelum disaring, air tidak bisa digunakan. Sesudah disaring, air bisa digunakan. Jadi itulah hasil dari kegiatan yang dilakukan dari kelompok 1 atau praktek yang dilakukan dari kelompok 1 ya. Jadi dari kelompok 2 mungkin ada tanggapan atau pertanyaan buat kelompok 1. Saya memberikan waktu atau kesempatan kepada kelompok 2 untuk bertanya. Silakan. Jelaskan yang dimaksud dengan hijau. Jadi tadi kelompok 1 menggunakan bahan ya yang namanya hijau. Jadi kamu bisa mempertanggungjawabkan kegunaan ya kira-kira ya, bukan yang dimaksudkan. Fungsi dari hijau yang kamu gunakan kira-kira apa tadi fungsinya? Coba. Kamu sudah melakukan praktek menggunakan hijau. Kira-kira apa fungsinya hijau itu yang kamu gunakan? Coba kelompok 1 ya menjawab, silakan. Hijau berfungsi untuk
menyaring kotoran yang halus. Jadi dari kelompok 1 mengatakan hijau itu berfungsi untuk menyaring kotoran halus. Kira-kira jawabannya seperti itu atau bagaimana kelompok 2? Tidak. Tidak. Jadi jawabannya belum pas ya. Coba berpikir lagi untuk kelompok 1-nya. Coba. Hijau untuk menyaring kotoran yang kasar. Oke ya. Jadi kira-kira jawabannya seperti apa? Tepuk tangan untuk Pak Delvin. Jadi mungkin ada pertanyaan yang lain dari kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ada lagi. Coba Dinda. Jelaskan fungsi dari sabut kelapa. Jelaskan fungsi dari sabut kelapa yang kamu gunakan tadi. Delvin. Sabut kelapa untuk menyaring kotoran yang halus. Sabut kelapa berfungsi untuk menyaring kotoran halus. Kira-kira bagaimana jawaban kelompok 2? Ya, Pak. Pas. Pas. Tepuk tangan buat Delvin. Ada lagi pertanyaan? Pak. Dari Anek dan Jadang. Silakan. Jelaskan fungsi dari spons. Jelaskan fungsi dari spons. Kamu sudah menggunakan spons tadi ya. Kira-kira punya peran atau punya fungsi tidak? Ya. Nah sekarang apa fungsinya? Silakan. Oke. Deval menjawab. Menyaring kotoran yang masih bolos. Menyaring kotoran-kotoran yang masih bolos ya. Karena spon itu dia letaknya paling bawah, sehingga dia berfungsinya untuk menyaring semua kotoran yang sesuai dengan susunan yang masih bolos ya. Jadi tepuk tangan buat Val. Ada lagi? Hanya itu. Jadi dari kelompok 1 saya mengatakan mengucapkan terima kasih banyak atas kegiatan atau praktek yang kamu lakukan. Kembali tempat, silakan. Selanjutnya dari kegiatan tadi, kira-kira proses penyaringan ini punya manfaat tidak buat dalam kehidupan bermasyarakat atau pada waktu kita berada di lingkungan sekolah atau di masyarakat nanti? Punya fungsi tidak? Punya. Kira-kira apa fungsi dari kegiatan yang kamu lakukan, yang kamu telah praktek tadi? Kira-kira ada fungsinya tidak? Jadi apa fungsinya kira-kira? Menjaga kesehatan. Ada yang mengatakan menjaga kesehatan, ada yang lain? Menjaga air bersih. Jadi untuk mengubah air kotor menjadi bersih. Kira-kira apa fungsinya lagi kira-kira menurut kamu? Minum. Untuk menghasilkan air bersih untuk minum ya. Jadi ada lagi? Ada lagi fungsi dari kegiatan filtrasi atau penyaringan ini? Jadi mungkin di rumah atau di sekolah, apalagi pada saat ini kita musim hujan ya, di mana kita di sekolah atau di rumah itu rata-rata airnya tidak bersih. Contoh di kampung kita pada saat musim hujan itu air itu kurang jernih ya, atau tidak bersih karena kita menggunakan air yang ada seadanya. Jadi bagaimana kita sebagai siswa atau peserta nanti setelah ini kita bisa lakukan praktek di rumah ya. Kalau ditanya dari orang tua, tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan air yang bersih. Jadi itu adalah tujuan kita punya praktek hari ini untuk menghasilkan air kotor menjadi air bersih. Jadi punya manfaat tidak? Punya manfaat. Jadi kita bisa lakukan nanti di rumah ya. Jadi mungkin ini adalah sebagai bahan yang praktek yang sederhana. Mungkin di rumah nanti kita menggunakan wadah yang besar ya, atau matrix ya. Jadi ini mungkin hanya sekedar simpel ya. Jadi hasilnya tidak memuaskan ya. Tetapi perlu kita ketahui ada alat dan bahan yang lebih menghasilkan yang jernih nanti. Misalnya dengan menggunakan ember magnet. Tetapi bahan-bahannya sudah kamu ketahui. Seperti yang kita lakukan tadi ya. Misalnya tadi hijau, pelipis, spon, apa segala macam. Mungkin dengan penambahan kain. Jadi mudah-mudahan apa yang kamu praktek hari ini bermanfaat dan bisa dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat atau di rumah masing-masing. Nah
sekarang pertanyaan dari saya. Kira-kira apa pendapat kamu tentang penyaringan ini? Apa? Apakah punya maknanya atau punya apakah sangat penting? Kira-kira apa menurut kamu? Coba. Menjadi pengalaman. Menjadi pengalaman. Tangan buat kedua. Luar biasa ya. Jadi ini adalah pengalaman yang sangat indah ya, yang kita belum tahu menjadi tahu. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan di rumah nanti ya. Jadi inilah sebagai bahan ya, sebagai pengalaman kita. Kira-kira apa yang kamu rasakan pada saat melakukan kegiatan yang berlangsung tadi? Senang ya. Tentu kamu mendapat hal yang baik, hal yang baru dari yang tidak tahu. Jadi prosesnya tidak tahu ya, alat dan bahannya tidak tahu. Tapi pada saat kamu melakukan praktek tadi kamu bisa mengetahui ya. Jadi bisa melakukan kegiatan di rumah ya. Jadi untuk materi hari ini mungkin itu saja. Sebelum kita pulang, jadi sebelum kita pulang nanti minggu depan kita juga masuk di materi tentang distilasi ya. Jadi untuk minggu depannya kita masuk di distilasi. Hari ini sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Terima kasih. Jadi sebelum kita pulang atau sebelum kita tutup, kita mengakhiri dengan doa ya. Jadi satu orang untuk memimpin doa untuk pulang ya. Rizky pimpin doa. Ya. Izinkanlah saya mencintai menurut ajaran agama Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih.